Shalom. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatan sore hari ini pada Bapak Gembala yang diwakili oleh Ibu Yulia. Saya ini kesempatan kedua ya. Terima kasih buat semua kepercayaannya yang diberikan buat saya. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema kecil untuk kebenaran firman Tuhan ini adalah iman dan tekad dalam peperangan rohani. Kita akan melihat Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8 dan Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ibrani 11 ayat yang ke-8, demikian juga Filipi 4 ayat yang ke-13. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, izinkan saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita membaca bersama-sama dua ayat ini. Ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membacakan kebenaran firman-Mu. Tiba waktunya kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Dan biarlah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, Tuhan boleh mampukan kami untuk menjadi pendengar, dan lebih daripada itu boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama itu, kami siapkan hati kami untuk kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan semua yang terkasih di dalam Tuhan, karena topiknya itu adalah iman dan tekad, saya kira kalau ngomong tentang iman, kita semua sudah paham ya. Tapi tekad ada sebagian orang yang namanya tekad. Mungkin di sini ada Pak Tekad? Halo? Enggak ada Pak Tekad. Karena kalau saya di Balikpapan itu ada yang namanya sabar. Tapi embel-embelnya di belakangnya sabar atau tidak enggak tahu. Nah ini masalahnya tekad nih ya. Kita mau melihat definisi daripada tekad itu. Kalau definisi operasional itu tekad itu adalah ketabahan batin dan kekuatan karakter, disiplin untuk tetap konsisten. Ya, saya ulangi. Definisi daripada tekad itu adalah ketabahan batin dan kekuatan karakter, disiplin untuk tetap konsisten, kuat dan rajin terlepas dari rintangan atau tuntutan. Ya, ini punya kaitan dengan tindakan. Memutuskan dengan pasti dan tegas sampai tekad terwujud. Ya. Tekad itu adalah bertindak dalam iman ketika kita untuk sementara waktu melupakan kemana kita akan pergi. Ya. Ini ada kesesuaian dengan kebenaran firman Tuhan tadi di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8. Pada saat Abraham dipanggil, dia tidak tahu mau dibawa kemana. Ya, seandainya mungkin saya mikir lagi, Tuhan mau bawa kemana ini? Kalau tempat yang saya belum tahu, kenapa harus ke sana begitu? Ketika saya masih mahasiswa STT Fata, karena saya juga alumni dari STT Fata ini, saya pertama kali dikirim ke Purwokerto, saya tidak ada bayangan sama sekali Purwokerto itu mau kemana itu. Tidak ada bayangan sama sekali. Saya hanya berpikir apakah nanti arah mau menuju ke Jakarta
atau arah mau menuju ke Rembang itu. Jadi tidak tahu persis. Saya waktu itu kita juga belum ada Google Map kayak sekarang ini, gampang tinggal dicari. Oh ini kira-kira Purwokerto. Jadi nggak tahu. Saya membayangkan ini juga yang dihadapi oleh Abraham. Nggak tahu persis mau dibawa kemana. Tapi yang menarik di sini, karena Allah yang memanggil dia, dia tetap bertekad berjalan. Mengalir saja bersama dengan apa yang Tuhan mau. Jadi, kalau berbicara tentang tekad itu, yang penting kita punya kemauan aja untuk ngikutin. Mau dibawa kemana jalan. Yang penting benar. Gitu ya. Tanpa tekad, kita akan menemukan diri kita dilemparkan ke sana kemari. Diombang-ambingkan, dipukul sampai hancur ketika musuh datang atau iblis datang. Ya. Karena jangan sampai kita lengah sampai hari ini iblis tidak tinggal diam. Kita yang sangat mengasihi Tuhan jangan berpikir sudah sangat kebal. Ya. Karena nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang ada hubungannya dengan itu. Ketika tekanan ada di atas kehidupan kita, kita menemukan diri kita seperti tadi, terombang-ambing, gak jelas mau kemana. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, selesai sudah hidup. Tapi untuk orang yang mengasihi Tuhan, tentu pasti dia tahu tempat kemana dia harus pergi. Saya mencatat tekad dari Rasul Paulus. Itu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. Saya yang pegang pointer, saya sendiri yang bingung sendiri. Tolong nanti bantu saya ya. Tim, apa itu namanya? Ya. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, 8 demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Jadi kita harus melihat ini tekad daripada Rasul Paulus. Ya, ayat 7 itu menarik kalau kita renungkan itu. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tekadnya yang bulat ketika dia bertobat, menyerahkan hidupnya pada Tuhan itu adalah berjalan bersama dengan Tuhan dan tetap memelihara iman apapun tantangannya, kemanapun Tuhan mengutus dia pergi. Karena dilihat dari murid-murid yang langsung dari Yesus, Petrus, dan murid-murid yang lain, itu tidak sehebat daripada Paulus yang paling terakhir dipilih untuk menjadi murid. Dia sampai ke Roma, dia bahkan sampai ke wilayah Eropa bagian selatan. Itu menarik sekali, dia punya tekad yang kuat untuk itu. Setelah dia dipanggil, setelah dia bertobat. Bapak Ibu, tekad itu adalah bagian penting dari peperangan rohani kita. Jadi iman dan tekad ternyata tidak berjalan sendiri. Kita sudah punya iman, tapi harus punya tekad yang kuat untuk memelihara itu. Bapak Ibu mungkin kalau boleh saya tanya, menurut Bapak Ibu, apa itu iman? Sesuaikan aja dengan firman Tuhan yang sudah sering kali kita hafal itu. Bunyinya gimana kalau iman itu apa sih? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul kan? Oh kalau tanya begini semua orang udah hafal. Tapi Bapak Ibu sadar enggak? Ayat itu kalau kita hanya membacanya saja begitu, rasanya hanya memuaskan otak kita. Kami karena bapak saya pelayan, jadi kami mulai dari SD itu sudah harus hafal ayat itu. Kejadian 3, 15 dan lain-lain, ayat-ayat yang lain itu sudah di luar kepala. Tapi memahaminya, baru 2016 saya paham betul ayat itu. Halo? Itu kurang lebih saya sudah mau 40 sekian tahun. Baru paham betul iman itu. Jadi kalau dilihat dari bahasa aslinya itu diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya bunyinya begini.
Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, lebih mengena dengan hati kan. Jadi dari bahasa aslinya kalau kita terjemahkan bunyinya begitu. Ya, tidak usah pakai bahasa aslinya nanti malah pusing Bapak Ibu mikir. Tapi terjemahannya itu menjadi beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan dan memastikan hal-hal yang tidak kelihatan. Lebih masuk di hati kan? Halo? Daripada yang tadi kalau diterjemahkan di dalam ejaan yang sudah disempurnakan, itu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hafal tapi tidak meresap dalam hati kita. Saya kira semua sudah pahamlah tentang iman itu. Kalau iman hanya berhenti di situ, kita rugi. Iman itu harus diimbangi dengan tekad yang kuat. Ya, maka saya ada ayat yang saya catat di sini. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 13. Bunyinya demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lalu Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 berbunyi demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tapi bisa melihat di sini bahwa tekad itu adalah bagian penting daripada peperangan rohani kita. Ya, maka kita harus tetap berjaga-jaga, berdiri teguh, memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Hari-hari ini hidup berubah begitu cepat. Ya, perjuangan kita, perlawanan kita itu dengan perubahan IT yang begitu mendasar sekali. Ya. Makanya kalau kita tidak mau untuk kalah dengan anak-anak muda, kita ketinggalan. Lebih pintar anak-anak muda sekarang daripada kami. Saya dulu kalau belajar bahasa asli begitu, aduh perjuangannya sungguh berat ya Bu Yulia. Bu Yulia mahasiswa saya waktu itu ya. Sungguh sulit karena terbatas. Kita hanya punya interlinear di kampus itu satu saja. Dan itu kalau kita di dalam kelas ada belasan orang, satu orang yang pinjam, dibawa di kamarnya kita yang lain tingak-tinguk. Tingak-tinguk itu apa ya bahasa Inggrisnya itu ya, tingak-tinguk. Tingak-tinguk itu lihat kiri kanan itu. Jadi yang dari luar Jawa itu nanti bingung dengan kata tingak-tinguk itu. Bingung harus berbuat apa. Maka ada peraturan di dalam perpustakaan, buku yang tanda R kalau saya tidak salah itu tidak boleh keluar dari perpus. Tapi masih aja ada yang nekat itu dibawa, diambil diam-diam dari petugas perpus dibawa di dalam kamarnya. Karena apa? Dari melihat buku interlinear itu, kita bisa paham tentang kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin terbatas terjemahan kita bisa temukan di dalam interlinear itu. Nah, kalau zaman sekarang interlinear itu terlalu gampang. Orang tinggal hanya buka aja handphonenya udah tahu semua-semua. Makanya kami kalau saya dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan kalau tidak cepat paham mengenai itu, kita ketinggalan dengan anak-anak muda sekarang ini. Malah kita digurui kembali. Ya. Tapi itu menarik. Ya. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan. Hal yang harus kita sadari adalah bahwa iblis melakukan upaya yang teguh terhadap kita. Iblis punya tekad yang kuat juga untuk merebut kita dari Allah. Halo? Pernah berpikir begitu? Bahwa iblis punya kemauan yang kuat untuk merebut kita dari Allah. Bapak Ibu mungkin ingat ketika di hadapan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan datang dan iblis pun datang. Itu kitab Ayub itu ya. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10 kalau saya tidak salah. Ini karena tadi saya tidak membaca ayat itu. Jadi Allah bertanya kepada iblis, apakah engkau berkeliling, dari mana saja kamu? Lalu dia berkata, saya berkeliling ke dunia. Lalu
dia bilang, engkau tahu hambaku Ayub yang takut akan Allah, ya, menjauhkan diri dari kejahatan, saleh, jujur, begitu, ada 4 hal di dalam diri dia. Lalu iblis bilang apa? Itu karena engkau telah memagari dia. Jadi iblis ini selalu berupaya dengan cara-cara yang tidak kalah kuatnya untuk merebut kita dari Tuhan. Ya, maka tadi berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman. Nah, kalau kita tidak yakin benar mengenai iman itu, kita akan gampang diseret dalam lingkaran iblis itu. Bapak Ibu, yang berikut kita mau coba melihat dari tekad adalah bagian penting dari peperangan rohani, teladan Manase dan orang Kanaan. Ya, itu kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, kata teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati ini sebenarnya seimbang. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, semua ditulis dengan teguhkanlah hatimu. 3 kali disebut dengan teguhkanlah hatimu. Hanya di dalam terjemahan Indonesia, itu yang dibedakan. Janganlah kecut dan tawar hati. Tapi sebenarnya hanya 1 kata. Teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu, Tuhan telah memberi semua suku Israel itu perintah untuk pergi ke tanah perjanjian. Untuk mengusir semua penduduknya. Dia tidak hanya memerintahkan mereka, tetapi berjanji kepada mereka bahwa dia akan menolong mereka. Kalau kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13 itu berkata begini. Tetapi Bani Manase tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Jadi rupanya suku Manase membiarkan orang-orang Kanaan tetap ada di tempat itu. Sementara perintahnya jelas. Akibatnya hari ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Halo? Karena tidak menuruti perintah itu, orang Kanaan yang hidup di tanah itu akhirnya menjadi musuh mereka. Palestina hari ini apakah tinggal diam dengan Israel? Mereka dengan segala macam cara, mereka minta supaya orang Israel tinggalkan itu. Karena orang Israel itu pendatang, bukan hak miliknya. Tapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah memerintahkan supaya di mana saja mereka ditempatkan, mereka harus menghalau itu. Karena satu waktu itu bisa menjadi penghalau mereka. Menjadi tantangan tersendiri. Dan itu nyata. Bapak Ibu dan semua yang terkasih di dalam Tuhan. Alasan anak-anak Manase tidak dapat mengusir orang Kanaan itu sepenuhnya keluar dari negeri itu adalah karena mereka tidak memiliki tekad. Ya. Mereka tidak bertekad untuk melakukannya. Mungkin sama kayak kita lah. Kita lebih kasihan. Kalau sekarang kalau kita usir orang pasti kena HAM ya. Betul ya? Kena HAM. Tapi saat itu semua legal karena semua itu adalah perintah Tuhan. Dan itu harus dituruti. Nah rupanya keturunan Manase itu punya alasan supaya membiarkan orang Kanaan tetap tinggal di situ. Tidak memikirkan suatu waktu itu akan menjadi tantangan terbesar dalam hidup. Jadi sebenarnya harus punya tekad ya untuk menuruti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, orang Kanaan lebih bertekad untuk tinggal daripada suku Manase mengusir mereka. Jadi ayat dari Yosua pasal yang ke-17 ayat 12 sampai dengan 13 memberitahu kita bahwa orang Kanaan lebih punya kemauan yang kuat untuk tetap tinggal di tanah mereka. Dan efeknya sungguh luar biasa. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan, yang berikut kita
mau melihat mengenai melalui upaya yang gigih, kita harus mengusir musuh kita. Kayaknya tidak jauh-jauh berbeda dari itu. Tekad punya kaitan dengan iman. Gitu ya. Berapa banyak dari kita yang memberi tempat kepada iblis karena kita tidak memiliki tekad untuk sepenuhnya mengusirnya dari kehidupan kita. Tuhan telah memberi kita otoritas dan kuasa untuk mengalahkan itu, mengalahkan iblis itu. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Di sana dituliskan demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sebenarnya apa yang diungkapkan Yesus itu? Ya dan amin. Luar biasa itu. Bapak Ibu, saya dengan Pendeta Linus ketika kami masih merintis di Purwokerto. Sekali waktu ada pengalaman seorang ibu tentara. Jadi dia sakit dan dibawa ke GSJA Purbalingga. Kebetulan kami berdua yang diminta untuk mendoakan ibu ini. Beberapa kali kami berdoa, karena mungkin kelelahan kami pulang. Waktu itu kami masih tinggal di Baturaden. Pulang, capek lalu datang jam 10 pagi kami kembali lagi. Itu hari Sabtu kalau saya tidak salah. Kami datang itu yang menyambut kami keluarganya yang muslim. Dia berkata begini, Pak, di dalam ada hamba Tuhan yang mendoakan Ibu Elizabeth, namanya juga Elizabeth begitu ya. Saya berpikir, oh, hamba Tuhan dari mana ya? Oh, dari Banjarnegara. Gereja apa ya? Biasanya karena saya mesti harus tahu dulu gereja mana. Entah itu GKJ atau GBT atau mungkin gereja GSJA karena kita ada teman-teman di situ. Lalu dia bilang, ini hamba Tuhan. Saya sorong kepala begini lewat pintu samping saya lihat, hamba Tuhan tapi kok pakai pecis. Kira-kira kalau saudara melihat begitu, apa yang terbayang di dalam benak kita? Hamba Tuhan dari mana ya? Kok ini kayaknya baru pertama kali saya bertemu dengan hamba Tuhan tapi pecis di dalam gedung gereja ini. Lalu ibu ini bilang begini, yaitu dukun. Waduh, ini kalau model kayak begini ini berbahaya ini. Berbahaya sudah ini. Saya bilang begini, ibu tolong panggilkan ibunya yang sakit itu, saya ingin berbicara. Lalu tante keluar, saya bilang, tante gini aja deh, saya sudah beberapa hari berdoa ya, kita berdoa bersama, saya Pak Linus dari Cilacap, saya dari Baturaden. Sebenarnya kita ada kegiatan lain, tapi karena kami mengasihi ibu ini, ya kami mau meluangkan waktu untuk itu, kami tinggalkan semua kegiatan kami. Hanya untuk mau berdoa. Jadi kalau memang kami yang layani, kami layani. Kalau memang Bapak itu yang layani, tolong dia layani tapi jangan di dalam gereja. Karena coba dukun masuk di dalam gereja ini. Hello? Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran orang pada saat itu. Lalu akhirnya mereka berapat sepakat. Saya dengan Pak Linus yang melayani orang ini. Jadi saya masih berdiri di depan, mereka ngomong dengan Bapak ini. Bapak ini keluar dengan muring-muring. Muring-muring itu apa ya? Menggerutu. Dia keluar dengan menggerutu. Dia bilang begini, di depan saya, di pintu samping gereja itu dia bilang begini. Ya, saya tua. Walaupun di dalam kamu ada yang lebih besar daripada saya. Tapi saya lebih tua. Waduh, apa sih ya maksudnya? Saya tidak paham pada saat itu. Yang penting bagian saya datang berdoa. Nggak ada datang bilang mau tanding yang tua dan yang kuat siapa. Tidak ada. Bagian saya datang untuk mendoakan. Halo? Bagian kita kalau udah dipanggil untuk datang mendoakan orang, ya datang untuk mendoakan. Tidak datang untuk tanding siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat. Nggak ada itu. Jadi ini Bapak ini bilang begini. Ya saya lebih tua. Ya walaupun di dalam kamu itu ada yang kuat. Bapak Ibu, apa yang terpikirkan pada saat itu? Saya ingat kebenaran firman Tuhan. Roh yang ada di dalam kamu. Kenapa? Lebih besar dari apa? Roh dunia ini. Dahsyat. Saudara,
Maka kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam iman yang penuh kita akan mengalami hal yang luar biasa. Iblis juga cemburu melihat kesetiaan kita dengan Tuhan. Halo? Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan. Satu ayat lagi yang berikut ada 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8 itu. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tadi saya ternyata nyatat di sini. Ayat ini ternyata 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu ada yang telepon bilang begini. Anak saya ingin didoakan. Tapi kamu kapan ke sini? Saya bilang, aduh, cari hamba Tuhan harus dari jauh-jauh ini. Cari aja hamba-hamba Tuhan yang dekat di situ kan selesai. Lalu dia sambung begini. Ya, karena ada pengalaman. Kalau banyak hamba Tuhan itu kalau berdoa tengking, teriaknya kuat-kuat. Tapi kalau kamu berdoa katanya santai aja. Tapi ketika dokter periksa di mana namanya, di Jogja, penyakitnya itu hilang. Saya berpikir, apa yang hebat iman? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak ada yang hebat. Halo? Allah kita yang dahsyat di dalam hidup ini. Halo? Maka jangan cari yang mungkin yang harus spekta begitu. Nah, kita berdoa, kita percaya dengan sungguh-sungguh Allah sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini yang mahasiswa-mahasiswa. Nanti sekali waktu diutus di tempat pelayanan, mungkin sendiri. Di tengah-tengah hutan begitu. Kadang mungkin harus duduk menangis di bawah pohon sendirian. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang kamu gumuli. Tapi mungkin ada penolakan, ada orang-orang yang menolak kita. Aduh, kamu daripada susah-susah datang ke sini. Tidak usah kamu capek-capek. Hati kita buat mereka itu apakah selesai ketika ditolak begitu? Orang yang beriman akan tetap maju, melangkah terus untuk Tuhan. Kalau bercerita begini, saya tidak hanya sekedar cerita, udah pernah ngalami. Ya, udah sering mengalami begitu. Jadi saya sampaikan itu. Kami di Purwokerto, di Cisumur. Saya merintis, lalu nanti pendeta Linus datang untuk membantu saya. Ada beberapa mahasiswa membantu kami di sana. Dan pelayanan bisa bertahan di sana. Wah, itu luar biasa. Banyak ujian yang kita hadapi. Tapi yang kita tetap pegang itu bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Jangan kecut dan tawar hati. Ya. Musuh tidak menyerah begitu saja. Iblis memiliki tekad untuk memisahkan kita dari Allah. Jadi karena itu kita harus sadar kita membutuhkan upaya yang gigih, kemauan yang kuat untuk bisa mengalahkan si iblis. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12 dan 13 demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang percaya gagal dalam banyak bidang. Karena mereka gagal bertekad untuk melangkah dalam iman. Gagal dalam pekerjaan, gagal dalam bisnis, gagal dalam pelayanan, dan gagal dalam area-area rohani kita. Apakah karena kita membiarkan iblis untuk mengalahkan kita? Itu komitmennya ada di dalam kita pada malam hari ini. Apakah kita memiliki ketabahan batin dan kekuatan karakter untuk tetap konsisten, kuat, dan memiliki tekad di dalam Tuhan? Bapak, Ibu, dan semua yang terkasih dalam Tuhan, tanpa tekad kita akan menemukan diri kita diombang-ambingkan kian kemari.
Ya, sehingga tadi itu gampang ditelan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan kemauan. Di dalam iman yang kuat. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ingat bahwa kita tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitar kita yang juga mengalami pengalaman yang sama. Mengalami ujian yang sama. Tapi kita harus punya prioritas untuk memiliki tekad yang kuat. Berani untuk melawan. Berani untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan yang memanggil kita, dia juga bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan memagari kita. Kalau membaca Ayub pasal 1 itu menarik sekali. Protesnya iblis itu, ya karena engkau memagari segala yang dia punyai, bagaimana mungkin akan dikalahkan begitu. Tadi orang yang baru dengar saja, ya, yang baru dengar saja, saleh, jujur, jauhkan diri dari kejahatan, takut akan Allah. Tuhan sudah pagari dia. Apalagi dengan pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup. Lalu kita semakin teguh di dalam dia. Pembelaan Tuhan dahsyat buat kita. Jadi kita tidak berjalan sendiri. Bapak Ibu, saya akan melangkah di yang selanjutnya. Iman diperluas melalui tekad. Ada contoh teladan dari seorang Salomo, seorang raja. Salomo bertekad untuk membangun bait suci. Itu kita lihat dulu di dalam 2 Tawarik pasal 2 ayat 1. Di sana dituliskan demikian. Selama memerintahkan untuk mendirikan, Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi Tuhan. Dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu melihat pengalaman Salomo ketika dia menjadi raja selanjutnya. Dia ketika diminta pertama kali, apa yang kamu minta dari Allah? Dia tidak minta kekayaan, tapi dia hanya minta hikmat. Ya, dia hanya minta hikmat dan marifat daripada Tuhan. Supaya dia bisa bijaksana memimpin orang Israel yang terkenal tegar, tengkuk. Kalau bahasa daerahnya itu netvek. Netvek itu kok bahasa daerah ya. Ya, yang tegar, tengkuk. Dan kita tahu orang Israel memang demikian. Nah, maka dia hanya minta hikmat. Marifat supaya hikmat, marifat supaya bisa memimpin orang-orang Israel. Saudara, dia dalam perkembangan selanjutnya, ternyata dia meminta supaya didirikan baginya rumah Tuhan dan istana bagi kerajaannya. Jadi 2 ini aja yang dia bangun. Kerajaan yang didirikannya itu di bawah pemerintahan Salomo adalah yang terbesar dan paling mulia dari semua kerajaan di bumi. Saya yakin bahwa Salomo memiliki rintangan yang dihadapi tidak kecil. Ya, ketika dia bertekad untuk membangun rumah Tuhan, bertekad untuk membangun istana, tentu pasti ada tekanan dari orang-orang lain. Pak Gembala ketika membangun ini beliau membangun ini, saya ada di Purwokerto. Itu tantangannya nggak sedikit ya Bu Yul ya. Tidak ada sedikit orang yang menolak. Tapi dengan keyakinan yang penuh, gereja ini terus dibangun. Dulu posisinya nggak begini. Di ini lantai 2 kosong, kita masih bisa melihat ke bawah ya Pak Kus. Kita lihat ke bawah. Tapi dalam perkembangannya akhirnya menjadi seperti hari ini. Itu dari tekad yang kuat. Saya bayangkan ini juga yang dihadapi oleh Salomo. Rumah Tuhan dan juga istana. Itu 2 hal yang tidak mungkin bisa selesai dalam waktu yang cepat kan. Tapi dengan tekad yang kuat. Pada zamannya akhirnya 2
baik itu rumah Tuhan, baik itu kerajaannya bisa berdiri. Dan itu menarik. Tantangannya tidak sedikit, tapi dia punya tekad. Dia punya iman, tapi tetap punya tekad untuk terus melangkah. Apapun yang terjadi, tantangan mau dari kiri kanan siapa saja yang mau melawan, tidak ada masalah, terserah aja. Kalau itu sudah Tuhan yang meminta kita untuk melakukan itu, jalanlah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita sekali lagi, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita juga harus bertekad untuk melihat iman kita diperluas. Bapak Ibu kalau berbicara tentang ini ada dasar kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 11 ayat yang ke-12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba untuk menguasainya. Jadi kita bisa melihat itu bagi Tuhan sudah membangun kehidupan iman daripada orang-orang percaya. Dan selalu aja ada upaya-upaya untuk menyerongkan itu. Dan kalau kita lihat perkembangan kekristenan juga begitu bukan? Sampai hari ini apakah semua berjalan mulus? Tidak. Bapak Ibu mungkin kalau membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-2 ayat yang ke-10. Bagian B, kamu akan dilemparkan 10 hari untuk mengalami siksaan. 10 harinya kita ini kan beda dengan waktunya Tuhan bukan? Setelah saya telusuri, saya pelajari, itu ternyata 10 pemerintahan daripada 10 kaisar. Orang Kristen mengalami ujian yang luar biasa. Tidak dicatat di dalam Alkitab memang. Hanya ditulis di situ 10 hari kamu akan mengalami kesusahan. Ya kan? Lalu kesusahan yang seperti apa? Banyak orang Kristen mengalami siksaan dari 10 pemerintahan kaisar itu. Jadi kalau mahasiswa belajar sejarah gereja, tahu bagaimana itu pengalaman orang-orang Kristen di dalam perkembangan awal. Tidak gampang. Tapi apakah dengan adanya siksaan lalu mereka berhenti untuk percaya kepada Tuhan? Tidak. Kalau hari ini kita bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah berjalan sekian lama waktu. Saya baru bertobat berapa lama ya? Ini saya di Salatiga belum lama. Kalau dihitung dengan saya melanglang buana sedikit lama waktu, 5 tahun ya Bu Yulia. Saya pergi lalu kembali lagi, itu ditambah dengan hari-hari itu kurang lebih hanya 34 tahun. 34 tahun itu sudah dengan ujian yang ya harus dihadapi. Tapi ternyata Tuhan masih pelihara sampai hari ini. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Untuk orang-orang muda ini yang berseragam. Apa nih? Ini kuning ya. Mau bilang kuning juga tidak kuning. Waduh, menarik itu. Jangan tunjuk-tunjuk sembarang itu. Mulai bercampur baur sudah ya. Percaya bahwa Tuhan yang panggil kalian, Tuhan juga yang akan melengkapi kalian. Jangan gampang putus asa. Baru dibentuk 1-2 hari ada yang sudah mulai lihat kopornya, pamit mau pulang. Rugi. Ya, jangan pulang. Tetaplah ada di dalam komitmen bersama dengan Tuhan. Karena kalian akan melihat hal-hal besar, mungkin tidak seperti yang kami sudah lihat. Jauh lebih besar hal-hal yang akan kalian lihat ke depan. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah bersama dengan Tuhan. Saudara, kita harus melakukan upaya yang teguh dalam menegakkan kerajaan Allah. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin penuh dengan pergumulan ini. Kita telah mengalami banyak mungkin kekalahan, kemunduran, keputusasaan, rintangan. Tetapi kita harus seperti Rasul Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya, itu kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20. Ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi kita bisa melihat komitmen daripada Paulus. Dan ini harus bisa menjadi komitmen kita. Ya, tetap maju.
Mungkin kemarin kita hanya dengar orang ngomong, dengar khotbah. Tapi ada saat di mana kita akan mengalami pengalaman-pengalaman itu. Kita akan belajar langsung bersama dengan Tuhan. Hanya dengar kata orang saja, jangan berpikir sudah selesai. Tidak. Tuhan akan membawa kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Dia. Dan disitulah peperangan rohani kita. Apakah kita tetap bertekad maju atau tetap memilih untuk mundur. Maka saya punya harapan, maju terus bersama dengan Tuhan. Karena jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Saya berikan ilustrasi, saya akan mengakhiri khotbah saya hari ini dengan ilustrasi. Saya memilih kurang lebih ada, ini tadinya 10 orang, tapi malah terlalu panjang ilustrasinya daripada renungan kan repot nanti. Saya hanya memilih 3 dari 10 yang saya pilih. Yang pertama dari pengalaman seorang hamba Tuhan yang luar biasa di Inggris, itu namanya John Wesley. Ya. Di dalam buku hariannya dia mencatat pengalaman-pengalaman menarik. Jangan pernah berpikir bahwa semua pengalaman itu spekta lalu orang bisa menerima kita. Enggak. Ada saat di mana dia justru banyak diusir, ditolak, tidak diterima di tempat itu. Wah, kalau saya mungkin, aduh ya sudah, pulang tidur aja. Kamar lebih memanggil untuk nyaman di dalam kamar daripada diusir tiap kali. Tapi kita mau lihat ini. Tahun 1738, Minggu pagi tanggal 7 Mei, dia berkhotbah di St. Lawrence. Setelah dia berkhotbah, dia diminta untuk tidak kembali lagi berkhotbah di tempat itu. Diusir. Sorenya masih tanggal 7 Mei 1738, dia berkhotbah di gereja St. Catherine. Diaken. Ini pelayan Tuhan, diaken. Jadi kalau kita bilang apa ya? Kalau orang Timur bilang penatua atau samas. Penatua, di sini tidak ada penatua ya. Ini, penatua sebutannya. Samas tidak ada. Syamasnya, oke. Di Timur itu ada 2 sebutan. Syamas yang kedudukannya lebih rendah daripada penatua. Jadi penatua lebih tinggi, penatua di bawahnya pendeta. Pendeta, penatua, lalu syamas. Nah, tapi ini penatuanya bilang begini. Keluar dan tetaplah di luar. Saudara, kalau saudara saya sedang berkhotbah begini lalu Bu Yulia bilang Pak John turun. Kira-kira gimana ya? Halo? Ini besok minggu depan saya datang ke GPI atau enggak gitu kan? Ada. Ya, ini pengalamannya John Wesley. Lalu masih di tahun yang sama, 1738. 14 Mei. Jadi 1 minggu kemudian dia berkhotbah di St. Anne. Lalu dia diminta lagi, kamu tidak usah datang lagi ke gereja ini. Jadi ya, pengalamannya nggak enak gitu, ya. Semuanya ditolak. Minggu sore tanggal 21 Mei tahun 1738. Dia berkhotbah di St. John. Sama pengalamannya, dia diusir lagi. Ini sudah diusir berapa kali tadi? 7 Mei pagi, 7 Mei sore. 14 Mei pagi, 21 Mei sore. Nah, 21 Mei malam dia berkhotbah di St. Lain. Kayaknya dicatat di sini St. Bennett dia bilang. Dia akan mengadakan pertemuan khusus dan berkata supaya dia tidak lagi berkhotbah di situ. Sudah berapa kali? Banyak sekali pengalamannya jadinya. Ya, ditolak, tidak boleh berkhotbah. Ini kalau ngomong tentang John Wesley, Bapak Ibu tahu enggak ya? Mahasiswa tahu enggak John Wesley? Siapa? Pendiri gereja apa? Metodis. Ya, harus hafal itu. Kalau tidak tahu enggak usah diluluskan Bu Yulia. Sudah. Lanjut aja dulu. Nah, tahun 1739. Selasa 8 Mei ini kok enak, apa itu namanya? Kejadiannya kok mesti Mei ini, kok mungkin Mei nggak enak untuk dia tuh ya. Padahalnya Tuhan menjadikan semua hari itu baik adanya kan. Selasa 8 Mei kebaktian sore dia berkhotbah di padang rumput
dan 1.000 orang datang untuk mendengarkan dia. Tapi mereka melepaskan banteng, lalu dia harus banteng itu kalau di wilayah Eropa itu kan banteng yang tidak bilang oh nggih, manut-manut aja enggak. Jadi banteng ini mengajar yang lagi ibadah itu. Saudara, kalau itu begitu ini kan berarti tantangan yang udah kesekian kalinya. Tapi Minggu tanggal 9 September tahun 1739 dia berkhotbah di Moorfields dan 10.000 orang hadir di situ dan dia disambut meriah di sana. Mulai dari hari itu dia terus disambut, diterima untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saudara bisa melihat ditolak, terus ditolak, rasanya kok apa sih kelebihannya? Tapi akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang dahsyat di situ. Kalau hari ini kalian mengalami penolakan, ingat semua jerih lelahmu tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati untuk melarikan diri dan putus asa. Maju terus bersama dengan Tuhan dengan komitmen yang penuh. Sekarang pengalaman orang yang kedua itu Harold Sherman. Ini dia menulis di dalam tulisan dengan judul Bagaimana Mengubah Kegagalan Menjadi Sukses. Harold Sherman itu bukan seorang yang punya nilai akademik bagus. Dia punya nilai akademik, ya mungkin mirip-mirip lah kayak saya. Orang hitam sudah jelek begini, hatinya hitam, bisa apa dia? Loh? Tapi Tuhan punya cara untuk menolong. Saudara lihat, di dalam catatannya dia berkata begini. Saya suka dengan tulisannya. Dia berkata, saya tidak akan pernah menyerah selama saya tahu saya benar. Saya akan percaya bahwa segala sesuatu akan berhasil untuk saya jika saya bertahan sampai akhir. Dia mencatat juga bahwa saya akan berani dan tidak kecewa dalam menghadapi rintangan. Saya tidak mengizinkan siapapun untuk mengintimidasi dan menghalangi saya dari tujuan saya. Jadi dia punya tujuan, dia tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menghalangi dia untuk mencapai tujuan itu. Dia akan tetap berjuang untuk mengatasi semua cacat fisik, kemunduran. Dia mencoba lagi dan terus mencoba untuk mencapai apa yang diinginkan. Dia tidak pernah menyerah pada keputusasaan oleh karena rintangan menghadang di depan jalan hidupnya. Catatannya begitu. Dan itu mendorong dia untuk maju. Mengalahkan tadi itu kegagalan. Orang yang mau berhasil harus punya komitmen untuk terus maju. Sekali gagal tidak berarti selesai. Karena ini kita akan belajar juga dari pengalaman. Oh ini ada 4 ya. 3. Yang ketiga ini adalah seorang yang sukses di masa tuanya. Kolonel Sanders. Saya kira mungkin Bapak Ibu udah pernah mendengar kesaksian ini. Kolonel Sanders itu pendiri Kentucky Fried Chicken atau KFC. Kalau di Salatiga itu kalau saya tidak salah. Itu di depan gereja Katolik, betul? Saya sekali aja masuk ke sana coba makan di sana KFC. Dan saya terbayang dengan nama Kolonel Sanders. Meskipun tidak mengenyam pendidikan formal, Sanders adalah seorang pekerja keras dan memiliki beberapa pekerjaan sepanjang hidupnya, termasuk sebagai buruh tani. Wah, kok buruh tani dicatat juga. Kondektur, penjual asuransi. Dia juga merintis beberapa bisnis, termasuk perusahaan kapal feri dan pom bensin. Tetapi tidak ada yang berhasil. Sanders baru mencapai kesuksesannya dengan KFC itu saat dia berusia 60-an tahun. Jadi kalau 60 tahun baru berhasil itu menunggu sampai 60 tahun. Ini kalau saya tanya nih siapa yang Nana sudah berapa tahun? Sudah 40 tahun kira-kira ya. Berarti tunggu 20 tahun lagi untuk berhasil ya. Menunggu sampai batas waktu itu orang sudah
Sudah capek deh mungkin ini. Saudara, 60 tahun baru dia berhasil. Setelah bertahun-tahun dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, Sanders mulai memasak ayam goreng dalam panci presto di sebuah restoran kecil di Kentucky. Ayam gorengnya sangat disukai pelanggan dan dia segera membuka restorannya sendiri yang ia beri nama Sanders Court and Cafe tadi ya. Karena omong aja pakai kafe. Karena lidah kita lebih kenal kafe daripada rumah makan gitu ya. Namun Sanders menghadapi beberapa kendala dalam perjalanannya. Tahun 1950-an, restorannya hancur dalam kebakaran. Ini sudah sukses, ternyata hancur karena kebakaran. Yang memaksanya untuk mulai lagi dari awal. Dia juga menghadapi persaingan dari restoran yang sama-sama ayam goreng. Nah, terpaksa dia menjual resepnya dan mewaralabakan bisnisnya agar tetap bertahan. Meskipun menghadapi tantangan ini, Sanders terus bekerja keras. Dia percaya bahwa visinya pasti akan berhasil. Saat ini KFC merupakan salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia. Dengan lebih dari 20.000 lokasi di lebih dari 120 negara. Seandainya dia berhenti mundur, tidak lagi buat ayam goreng tadi itu, kira-kira bisa sampai 20.000 lokasi enggak di 120 negara. Enggak mungkin. Tapi dia terus bertekad, dia tidak menyerah. Seperti Rasul Paulus. Dia bilang, aku sudah mengakhiri. Sampai ke garis finish. Saudara, saya akan mengakhiri. Ini dengan kesimpulan saya. Bahwa di masa yang paling sulit dalam hidupmu, jangan pernah menyerah. Apapun kesulitan yang kau hadapi, jangan menyerah. Never give up. Teruslah maju dalam iman. Milikilah tekad untuk mengalahkan kesulitan karena roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Saya undang pemain musik dan tim untuk kita menyanyikan sebuah pujian. Saya suka dengan lagu ini karena lagu ini lahir dari nyaris keputusasaan. Tapi seorang anak kecil yang mengalami sakit yang demikian, dia bertahan, dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia dan akhirnya dia sembuh. Ayahnya menulis lagu ini. Tuhan tak pernah janji